Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Utami dengan NPM 2351031018. Di sini saya menggunakan penggunaan e-form untuk wajib pajak orang pribadi pembukuan. Nah, di sini kasus PPh orang pribadi yaitu toko pakaian. Yaitu nama usahanya Butik Family, pemiliknya Abdul Aziz Munir dan tahun pajaknya 2022. Nah, ada juga data diri wajib pajak seperti NPWP, alamat, telepon, dan KLU. Nah, tujuan tutorialnya itu untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melakukan pengisian serta pelaporan SPT tahunan secara mandiri dengan benar. Nah, video tutorial ini memberikan panduan langkah demi langkah pengisian formulir SPT. Dengan adanya video tutorial ini, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tuntas, benar, sesuai aturan terbaru, tanpa harus menghadapi hambatan teknis atau kesulitan pemahaman prosedur. Selanjutnya yaitu jenis wajib pajak dan ketentuan umum IFOP, yaitu jenis wajib pajak. Nah, wajib pajak orang pribadi, usaha, pengusaha atau pembukuan mandiri menggunakan formulir SPT 1770 mengisi data omset, penghasilan lain, harta, dan hutang. Nah, wajib pajak orang pribadi karyawan dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun menggunakan formulir SPT 1770S untuk pelaporan penghasilan dari satu atau lebih sumber pemberi kerja serta penghasilan final lainnya. Nah, selanjutnya adalah ketentuan umum penggunaan e-form. Nah, e-form ini adalah formulir elektronik yang bisa diunduh dan diisi secara offline, lalu diunggah ke DJP online. Nah, penggunaan e-form ini memerlukan akun DJP online dan akses EFIN atau Electronic Filing Indication Number. Nah, wajib pajak menyiapkan dokumen pendukung seperti penghasilan bruto, bukti potong pajak, laporan harta atau utang, dan bukti pembayaran zakat sumbangan jika ada. Nah, e-form ini digunakan untuk pelaporan SPT status nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, serta meminimalkan gangguan server karena pengisian bisa dilakukan tanpa koneksi internet. Nah, dengan e-form ini, wajib pajak orang pribadi pembukuan dapat melaporkan SPT dengan cara yang lebih fleksibel. Selanjutnya kita ke kasus. Nah, di sini kasusnya toko pakaian, nama usahanya Butik Family, pemiliknya Abdul Azir Munir, tahun pajaknya 2022. Di sini ada data wajib pajak, ada NPWP, alamat, telepon, dan KLU. Nah, di sini juga ada data peredaran usahanya, ada penjualan, laba kotor, HPP, biaya usaha, laba usaha, pendapatan atau biaya luar usahanya, dan juga ada laba sebelum pajak. Nah, di sini ada juga informasi tambahan. Sini ada susunan keluarga dan di sini ada data harta dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya langkah pertama, di laporan laba rugi ini saya membuat koreksi fiskalnya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat koreksi fiskalnya dari data laporan laba rugi tadi. Nah, di sini yang pertama ada koreksi positif asuransi kesehatan pemilik. Nah, ini kan tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, jadi dia dikoreksi positif. Lalu ada juga biaya PPh 23, ini juga dikoreksi positif. Ada juga denda reklame dikoreksi positif dan sumbangan ini juga dikoreksi positif. Nah, adapun yang dikoreksi negatif itu ada pendapatan sewa gudang. Nah, selanjutnya kita mengisi 1770. Pertama saya ke lampiran 4 dulu. Kita mengisi bagian harta. Nah, bagian harta ini kita ambil dari kasus tadi. Nah, di sini di bagian hartanya kita masukkan dulu. Nih, harta yang pertama ada rumah tinggal.
Kita akan memasukkan yang pertama yaitu ada rumah tinggal. Kodenya kita cari di bawahnya. 061 untuk tempat tinggal. Kita pilih. Terus nama hartanya rumah. Tahun perolehannya 2012. Harga perolehannya 420. Keterangannya kita pakai jalan. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk data selanjutnya yaitu tanah. Tanah itu tanah, isi tanah, tahun perolehannya itu 2020, harganya 250. Nomor sertifikatnya kita masukkan keterangannya itu pakai nomor sertifikat. Lanjut, ini kita isi semua dulu datanya. Selanjutnya kita isi mobil. Mobil, mobil. Keterangannya Toyota, Toyota Avanza 2016. Harganya 160. Ini B platnya XY1234 AB. Selanjutnya ada motor. Sepeda motor. Ini Honda Vario 2019. Harganya 22. Keterangannya BE 4321 AB. Kita tambahkan lagi. Ada perlengkapan furniture. 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 Tahun perolehannya furniture 2016. Nah, di sini keterangan harganya itu 95 juta. Nah, untuk keterangannya kita gunakan jalan alamatnya. Kita salin. Oke, selanjutnya yaitu tabungan. Keterangannya Bank BNI 2020 85 juta. Nama rekeningnya lain. Cek. Selanjutnya kita masukkan deposito. Deposito Bank BNI 2021 sebesar 120. Keterangannya kita pakai Bank BNI. Terus kita tambahkan lagi emas, yaitu emas ini masuk ke Logam Mulia.
Emas 2018 harganya 19.500.000. 19 juta. Nah, keterangannya emas. Nah, selanjutnya di bagian B ini kewajiban utang. Sini ada kewajiban atau utangnya. Kita pencet tambahkan, lalu kode hutang bank, lanjut ke nama pemberi pinjaman, yaitu eh, Bank BCA. Bank BCA, alamat pemberi pinjamannya ini Jalan Raja Basa. Kita salin, tahun minjam 2019, sisa saldonya 48.750. Nah, selanjutnya kita isi bagian anggota keluarga. Yang pertama ini kita lihat anggota ada Katami. Katami, nicknya kita salin, hubungannya itu istri, pekerjaan swasta, ada Angelika, nicknya kita salin, ini anak, ini belum bekerja, mahasiswa, tambahkan lagi orang tuanya Parwan, nicknya ini ayah, tidak bekerja, lalu tambahkan lagi Rami, nicknya hubungannya ibu, tidak bekerja. Nah, setelah kita mengisi bagian susunan anggota keluarga, kewajiban, dan harta, kita lanjut ke formulir selanjutnya. Nah, di sini di lampiran 3, kita lihat di informasi tambahan. Nah, di bagian informasi tambahan ini, Bapak Abdul memenangkan hadiah undian kulkas 15 juta dari Bank BNI. Hadiah undian, nah nomor 4 ada hadiah undian sebesar 15 juta. Ini dikali 25%, berarti 3.750.000. Nah, selanjutnya zakat nanti, sumbangan nanti. Ini penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Lanjut yang final di sini ada istri bekerja sebagai pegawai swasta. Ada 48. Ini di nomor 15 ya. Kita masukkan 48. Oke, 48. Ininya ada 1 juta PPh 21 ya. 1.200.000. Oh, 1.200.000. Lanjut di sini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini tidak ada. Jadi yang kita masukkan di lampiran 3 ini hanya hadiah undian dan
penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, kita lanjut ke lampiran selanjutnya. Di sini eh, pemotong pemungut PPh oleh pihak lain atau PP dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, kita lihat di sini ada nggak dari luar negeri. Pastinya PPh pasal 22. PPh pasal 22 di bagian informasi tambahan lagi. Hmm, nah, ini bukti import. Kita pencet tambahkan. Ini nama pemotong atau pemungut pajaknya itu DJPC. DP-nya kita pakai STN ini. Kita salin. Nomornya, oh, berarti kita tambahin saja. Selanjutnya, bukti pemotong. Nomornya itu 078. Tanggalnya 15 April. 15 April 2022. Bunyi pajaknya PPh pasal 22. Jumlahnya itu 3.750. Ini juga tadi dia ada biaya desain grafis sebesar 8 juta. Kita tambahkan. Ini nama pemotongnya kita sebut saja Ahmad. NPWP-nya kita pakai 000. Dipotongnya 072. Ini tanggalnya kita buat bulan Juli tanggal 15 2022. Ini pasal 23 sebesar 8 juta. Oke, sudah tidak ada lagi. Lanjut ke lampiran selanjutnya. Lampiran 1. Nah, ini kita lihat di laba ruginya. Nah, peredaran usahanya kita masukkan 5.200.000.000. Terus HPP-nya di sini HPP-nya 3.070.000.000. Nah, di sini biaya usaha. Nah, ini kita ambil dari jumlah biaya usahanya ini ada 1.342.200. Oke. Selanjutnya kita penyesuaian fiskal positif. Ini kita lihat yang ini yang telah kita buat. Nah, ini pertama ini ada asuransi kesehatan pemilik 1.200.000. Ini di nomor 2, premi asuransi kesehatan 1.200.000.
Kelebihan nolnya. Jadi 200. Lalu ada harta sumbangan. Ini sumbangan dikoreksi positif juga 15 juta di bagian E2. 2E itu 15 lebih nolnya. Selanjutnya kita ada biaya. Biaya ini masuk ke sanksi administrasi A. Ini biaya PPh 23 jasa desain grafis ditambah dengan denda reklame. Berarti 8 juta tambah 8 juta. Bagian 2H berarti 16 juta. Oke. Selanjutnya apa? Nah, ada lagi di bagian biaya luar usaha, biaya sewa gudang. Ini ada 1.200.000. Ini masuk ke penyesuaian fiskal positif lainnya. 2K, berarti 1.200.000. Oke. Nah, selanjutnya yang penyesuaian fiskal negatif. Ini yang negatif ada satu, yaitu pendapatan sewa gudang. Dia di fiskal negatif karena dia masuk final sebesar 12 juta. Bagian 3A ya, 12 juta. Oke, setelah kita isi semua, kita lanjut ke lampiran selanjutnya. Oke, di lampiran ini bagian B penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ini tidak ada di dalam kasusnya. Lanjut ke bawah. Ini penghasilan lain. Nah, penghasilan lain ini dari pendapatan atau biaya luar usaha. Nah, ini kita masukkan ke penghasilan lain. Berapa jumlahnya? Ini dari 6 juta pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan lain. Nah, kenapa pendapatan sewa guna nggak masuk? Karena dia sudah dikoreksi negatif. Jadi 6.500.000 tambah 4 juta. Berarti 10.500.000. Oke, setelah itu lanjut kita isi 10.500.000 sudah ya. Yang lainnya tidak ada lagi. Lanjut kita ke lampiran selanjutnya. Oke. Nah, di sini yang kuning-kuning ini sudah otomatis dari pengerjaan kita sebelumnya. Lalu kita akan mengisi yang bagian masih putihnya. Oke, pertama yang putih 4 ini penghasilan neto luar negeri. Nah, kita tidak ada. Jadi lanjut ke 6 zakat sumbangan. Coba kita lihat di informasi tambahan, adakah zakat? Nah, membayar zakat fitrah ke zakat resmi, berarti dia diakui pajak akan dimasukkan. Terus ini ada juga memberi sumbangan untuk pengajian desa. Ini tidak resmi, jadi tidak diakui. Jadi yang diakui hanya 12 juta saja. 6, 12 juta. Oke, 12 juta. 8 ini kompensasi kerugian tidak ada di soal tambahan. Nah, ini kita menggunakan K3. Karena ada anak, istri, lalu ada juga kedua orang tuanya. Kan sebenarnya 4, tapi yang yang batas maksimalnya itu hanya 3. Nah, lanjut ke bagian 13 ini tadi pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Ini tidak ada di soal.
Lalu 17A ini PPh pasal 25 bulanan. Ada di soal pasal 25, pembayaran PPh pasal 25 hanya dilakukan selama 6 bulan. Masing-masing 2.500.000. Berarti 2.500.000 dikali 6. Berarti 15 juta. Oke, 15 juta. Oke, berarti dia ini P- eh, masuk ke PPh yang kurang bayar, yaitu pasal 29 sebesar 137.960. Oke, yang atasnya sudah semua. Lanjut. Jadi intinya dia itu kurang bayar. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan untuk SPT yang kurang bayar pasal 29 adalah bahwa pasal 29 ini mengatur pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak bila jumlah pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan. Nah, kewajiban pelunasan atas kurang bayar ini harus diselesaikan sebelum SPT tahunan dilaporkan. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelunasan SPT kurang bayar pasal 29 adalah paling lambat 31 Maret tahun berikutnya jika tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Selanjutnya ada pesan edukatif pajak. Nah, jadi SPT tahunan kurang bayar pasal 29 menegaskan pentingnya menghitung dan melaporkan seluruh penghasilan serta kredit pajak dengan benar agar kewajiban perpajakan bisa dipenuhi tepat waktu. Nah, lalu melunasi pajak kurang bayar sesuai tenggat mencegah sanksi administratif berupa denda atau bunga, sekaligus mendukung pembangunan nasional dari sektor perpajakan. Nah, jadilah wajib pajak yang taat dan cermat, selalu simpan bukti pembayaran dan lampiran pelaporan agar dapat dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan pajak. Nah, dengan dengan memahami dan menjalankan kewajiban SPT kurang bayar pasal 29 secara tepat, wajib pajak ikut berperan aktif dalam pembiayaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan. Nah, sekian video tutorial pengisian SPT dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.